Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 2 pada mata kuliah pengelolaan laboratorium dengan dosen pengampu Dr. Andes Yudi Dirgantara MPD. Di sini kami kelompok 2 dengan beranggotakan yaitu Ajeng Pajrina Hoirus Saadah, Alfida Sanopa Yuga, Alfia Rizky Hironisa, Amanda Putri, dan saya sendiri Pirza Nur Hilmi. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai instalasi listrik. Dari alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, bagaimana cara merangkainya, dan sebagainya. Yuk, untuk lebih jelas dan lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Skema instalasi listrik yang akan kami buat adalah seperti pada gambar berikut. Untuk alat dan bahan pada percobaan instalasi listrik ini, yang pertama kita membutuhkan yang namanya papan atau triplek sebagai alas. Jadi lebar atau panjangnya kita bisa sesuaikan. Kemudian yang kedua itu adalah kita membutuhkan kabel. Lalu yang kedua MCB. Yang ketiga itu fitting. Yang kelima adalah 2 buah lampu, dan yang keenam adalah tusuk kontak atau steker. Yang ketujuh ada stop kontak, dan yang kedelapan ada saklar. Alat dan bahan yang selanjutnya, yang ke-9, 2 buah tidus, dan juga yang terakhir, yang ke-10, obeng atau tang. Dalam percobaan instalasi listrik ini, maka terdapat beberapa langkah. Dalam langkah yang pertama, yaitu kita akan menggunakan MCB. MCB ini sebagai pengaman apabila terjadi korsleting pada listrik. Dan jika terjadi korsleting pada listrik, maka MCB tersebut itu akan otomatis menyala, sehingga aliran listrik itu akan mati dan juga secara otomatis. Dan untuk pemasangannya, kabel pada MCB itu sendiri kita hanya menggunakan kabel yang berwarna hitam. Dan kabel hitam itu akan kita masukkan ke dalam MCB. Nah, sebelumnya perlu diingat, kita itu harus mengukurnya terlebih dahulu. Berapa sih panjang kabel yang harus kita potong agar kabel yang dimasukkannya sesuai. Sedangkan kabel biru pada kabel hanya melintasi MCB tersebut. Nah, setelah MCB terpasang, maka kita akan menerapkan baut pada tripleknya atau mengencangkannya ya pada triplek. Lalu kita memasang tutup MCB dengan baik. Nah, untuk langkah yang kedua, setelah kita memasang MCB dengan baik dan mengencangkannya pada triplek, maka kita akan memasang tusuk kontak atau steker. Dan yang pertama-tama, kita itu buka terlebih dahulu bagian luar dari steker ini. Nah, setelah terbuka, kita masukkan bagian luar atau tutup stekernya agar mudah untuk memasangkannya kembali. Nah, setelah memasukkan kabel, jangan lupa ya untuk kita membautnya kembali dengan kuat. Kemudian memasang kembali baut yang berada pada bagian yang berwarna hitam pada steker ini.
Dan setelah itu kita pasang juga tutup stekernya, kemudian membautnya dengan kuat. Setelah kita memasang tusuk kontak, selanjutnya kita akan memasukkan tedus ke dalam kabel. Nah, sebelum kabel dimasukkan ke dalam tedus, kita harus mengupas terlebih dahulu kulit dari kabel untuk nanti dipasangkan atau disambungkan dengan sambungan yang lain. Selanjutnya yaitu memasang fitting, di mana memasang fitting ini hampir sama dengan memasang tusuk kontak, di mana kita tinggal memasukkan kabel ke dalam baut, lalu kita tinggal memutarkannya sampai erat. Dan untuk pemasangan kabelnya sendiri, kabel hitam dari fitting jangan dulu dipasangkan karena nanti akan kita pasangkan dengan saklar. Dan untuk kabel birunya sendiri, kita sambungkan dengan kabel biru yang telah melewati MCB. Untuk langkah selanjutnya yaitu memasang saklar. Nah, di mana pemasangan saklar ini hampir sama dengan pemasangan dari fitting dan juga pemasangan dari tusuk kontak. Sebelum kita memasang saklar, kita harus membuka terlebih dahulu bungkus saklar, lalu kita akan memasukkannya ke dalam kabel. Nah, setelah itu kita akan memasukkan kabel ke dalam saklar. Nah, karena ini untuk fitting yang berada di sebelah kiri, maka kita akan menyimpan kabel tersebut ke bagian saklar di bagian kiri. Nah, untuk pemasangan kabelnya sendiri, nanti kabel hitam dari saklar akan kita sambungkan dengan kabel hitam dari fitting, dan kabel biru dari saklar akan kita sambungkan dengan kabel hitam dari MCB. Untuk selanjutnya, kita memasukkan tedus ke dalam kabel yang telah kita buka dan memasang kembali kabel. Pada saklar ini sama seperti tedus sebelumnya, yang mana kabel hitam dari saklar akan kita pasangkan ke fitting dan kabel birunya akan kita pasangkan ke kabel hitam dari MCB. Selanjutnya adalah memasang fitting kembali. Cara untuk memasang fitting ini sama seperti memasang fitting sebelumnya. Dan untuk kabel dari fitting ini, yang mana kabel hitam dari fitting akan kita hubungkan dengan kabel hitam dari saklar, dan kabel biru dari fitting akan kita sambungkan dengan kabel biru dari MCB. Langkah ketujuh, untuk lilitan kabelnya itu sendiri minimal kita melilitnya sebanyak 3 kali.
Dan jangan sampai kabel-kabel dari lilitan tersebut saling berdempetan atau mengenai karena akan mengakibatkan korslet. Ke-8, selanjutnya kita akan memasang stop kontak dan dalam pemasangannya sama dengan alat-alat lain, yaitu dengan membuka terlebih dahulu tutupnya, lalu memasukkannya ke dalam kabel, dan selanjutnya memasukkan kabel ke dalam lubang yang telah disediakan, lalu membautnya dengan kuat agar tidak terjadi konslet. Prosedur selanjutnya atau prosedur yang terakhir setelah menyelesaikan pemasangan stop kontak, kita akan menutup sambungan-sambungan kabel menggunakan alat penutup kabel. Dalam hal ini kita menggunakan solasi hitam yang berfungsi agar tidak terjadi korsleting atau boleh juga disebut sebagai pelindung. Nah, ini adalah hasil dari bukti. Nah, kesimpulannya, berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan dapat dikatakan bahwa ketika kita merangkai listrik dengan menggunakan prosedur tersebut, maka lampu akan menyala. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata ataupun semisal itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.